Halo para pendukung petani dan UMKM lokal, selamat datang di podcast perdana Tani Financial Talk. Dan ini adalah sebuah podcast yang dihadirkan untuk memberikan edukasi finansial seputar peer-to-peer lending, khususnya di bidang agrikultur dan pangan. Nah, senang sekali aku dengan Adela bisa menemani teman-teman dalam episode pertama dari podcast Tani Financial Talk nih. Nah, pada episode pertama ini kita akan membicarakan tentang apa itu P2P lending, mulai dari dampak sosial, return, dan juga risikonya. Nah, dan di sini aku juga nggak sendirian. Di sini juga ada Kak Michael yang akan menemani aku untuk membahas tentang P2P lending. Yuk, kenalan dulu. Halo Kak Michael. Halo Adel, salam kenal. Hai, Halo, salam senang kenal. sekali bisa diundang ke podcast ini ya, podcast yang pertama. Iya, aku juga senang banget bisa kenalan sama Kak Michael nih. What another banget. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sehat. Adel gimana? Sehat juga, semoga kita sehat selalu ya. Kak, boleh ceritain dikit nggak nih tentang kakak sendiri gitu, mulai dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, dan kok bisa dapet CFA itu gimana caranya sih? Kayak keren banget. Boleh, boleh. Jadi dulu latar pendidikannya emang kuliah itu udah di finance, ambil keuangan. Nggak direncanain sih, basically Hmm. karena dulu paling bisa matematika gitu. Jadi waktu itu ambil jurusan yang banyak hitungannya gitu kan. Terus pas kuliah itu banyak diarahin ke investasi pasar modal. Jadi waktu itu Hmm. dikenalin ke sertifikasi CFA, salah satunya ada juga beberapa sertifikasi pasar modal di Indonesia gitu kan. Cuman pada akhirnya waktu itu lebih memilih untuk ngambil sertifikasi CFA lah gitu, karena lebih global gitu kan. Hmm. Hmm, Setelah itu lulus kuliah, kebetulan kerja pertama itu sebagai konsultan keuangan. Jadi waktu itu kerjanya bantuin perusahaan-perusahaan yang nggak bisa bayar utang gitu. Jadi bantu Oh. negosiasi ke bank, Hmm. gimana supaya perusahaan tuh bisa tetap jalanin bisnisnya, jalanin operasionalnya, dan juga bisa bayar utangnya gitu. Em, Kerja beberapa tahun sebagai konsultan keuangan, tapi waktu itu konsultan keuangannya khusus perusahaan, jadi bantuin perusahaan, utang-utang perusahaan aja gitu, nggak bantuin konsultan untuk individu. Oke, 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 Uh, oke. Lanjut dari situ Menarik banget. sekarang aku kerjanya ini sih Del. Hmm. Jadi perusahaanku tuh sekarang perusahaan investasi. Kebetulan investasinya di perusahaan yang juga lagi dalam kondisi kesulitan keuangan. Hmm, hmm, hmm. Jadi memang backgroundnya mungkin mirip-mirip ya. Maksudnya dari dulu tuh banyak berkecimpung di dunia utang. I see, oke, oke. Karena emang rootnya itu tuh dari keahlian di matematika itu ya, terus habis itu untuk hitung-hitung, investasi segala macam tuh udah kayak mendarah daging lah ya. Iya kebetulan cocok lah waktu itu. Iya, cocok bakatnya di situ. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Michael untuk perkenalan dirinya. Jadi di kesempatan kali ini kita pengen diskusi nih Kak tentang mengenai apa itu P2P lending, kira-kira resikonya itu seperti apa, dan juga return dan juga dampak sosialnya gitu. Mungkin kita bisa get started aja ya untuk segmen pertamanya nih. Jadi kita akan membahas dulu tentang apa itu P2P lending. Nah, Kak Michael, boleh cerita dulu nggak sekilas nih, P2P lending nih menurut pandangannya Kak Michael tuh kayak gimana? Dan cara kerja seperti apa sih? Itu P lending itu simpelnya mungkin sebuah salah satu alternatif investasi ya zaman sekarang. Hmm. eh Waktu itu mungkin baru booming itu sekitar tahun 2017. Jadi sederhananya mungkin kalau dari aku P2P itu sarana di mana kita tuh bisa minjemin uang kita ke UMKM, ke perusahaan, ke perorangan gitu yang membutuhkan pinjaman gitu. Memang secara resiko lebih tinggi karena kan biasanya kegiatan itu kan dilakukan oleh sebuah perbankan atau multi finance gitu. Cuman zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, sekarang kita juga bisa nih langsung meminjamkan uang kita ke perusahaan-perusahaan gitu. I Mung- see. Oke, oke. Hmm. Kalau untuk cara kerjanya, Del, sorry. Kalau cara kerjanya itu sebenarnya
Jadi perusahaan P2P ini biasanya dia yang membantu mempertemukan antara kita nih investor yang meminjemin uang kita sama dia tuh yang ngumpulin perusahaan-perusahaan yang meminjam uangnya gitu. Nanti Mm-mm. perusahaan atau UMKM atau pengusaha gitu ya, dia mengajukan pinjaman ke P2P lending ini, terus P2P lending ini nanti bantu promosiin, ada perusahaan nih, ada pengusaha mau pinjam, Mm. bunganya sekian, pinjamannya sekian sekian lama, 6 bulan, 1 tahun gitu kan. Dia bantu promosiin buat nanti investor-investor yang mau meminjamkan uangnya bisa meminjamkan uangnya lewat si platform itu. Jadi kayak perantara aja sih si P2P lending ini. Oke, oke, oke. Kalau misalkan aku boleh summarize sedikit nih ya. Jadi kalau P2P Hmm. lending itu kan yang jadi platformnya aja, jadi perantara antara pihak peminjamnya nih yang ngebutuhin dana sama orang yang punya dananya, gitu ya. Betul. Jadi kita jadi perantaranya aja, P2P lending jadi perantara antara keduanya gitu. Jadi usernya itu sendiri tuh ada pihak peminjam sama pendananya, gitu ya. Nah, kalau untuk tipe P2P lendingnya nih Kak, itu ada berapa tipe sih Kak? Mungkin kalau sederhananya kalau berdasarkan pinjamannya, berdasarkan jenis yang minjam gitu ya. Hmm. Jadi biasanya kan yang minjam itu bisa perusahaan atau bisa juga UMKM atau perorangan juga bisa gitu kan. Biasanya kalau perusahaan kan minjem buat kegiatan bisnisnya, sedangkan kalau perorangan itu kan minjem bisa macam-macam kebutuhannya, bisa untuk belanja online, bisa untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Jadi Hmm. secara jenis pinjamannya sih, secara simpelnya gitu ya, dibagi berdasarkan dua. Jadi yang satu itu produktif untuk keperluan usaha, dan yang kedua konsumtif, Del, untuk keperluan konsumsi. Hmm, oke, oke, oke. Nah, kalau di Tanifan nih, kita emang P2P lending yang di sektor agrikultur kan, Kak. Jadi kita emang fokusnya itu tuh fokus di pinjaman produktif kepada para petani dan juga pengusaha UMKM pangan di Indonesia gitu. Nah, kalau misalkan aku baca-baca nih, kalau P2P lending itu kan sebenarnya salah satu solusi ya untuk bisa meningkatkan inklusi keuangan gitu di Indonesia. Nah, eh, pandangan Kak Michael apa sih mengenai inklusi keuangan ini? Apakah kira-kira P2P lending ini dapat membantu dan seberapa membantunya gitu? Kalau bicara inklusi keuangan itu kan mungkin sederhananya akses finansial gitu ya buat Hmm. masyarakat gitu kan. Dan juga terbantunya dengan teknologi. Sekarang mungkin dulu akses finansial tuh lebih sulit untuk orang-orang atau usaha yang di luar daerah, luar Jawa gitu kan, karena nggak semuanya punya rekening bank, tapi hampir semua orang itu punya handphone, punya gadget gitu. Dan P2P lending ini ngebantu inklusi keuangan in a way dia itu bisa dengan teknologinya itu menyalurkan pinjaman ke orang-orang yang tadinya menurut perbankan itu tidak layak. Jadi dulu itu karena keterbatasan teknologi, em, orang-orang yang tadi banyak orang-orang yang dianggap tidak layak itu tidak bisa meminjam uang ke bank. Sekarang dengan adanya kemajuan teknologi yang dimiliki oleh P2P lending, akses terhadap produk keuangan itu makin tinggi. Jadi ya menurut aku sih berkembangnya P2P lending ini hal yang baik juga sih, salah satu hal yang bisa mendorong inklusi keuangan di Indonesia. I see, oke, oke. Jadi P2P lending ini tuh sebenarnya juga merupakan satu inovasi keuangan gitu ya bagi sektor ekonomi kita gitu, di mana kita juga bisa turut bantu nih akses permodalan untuk orang-orang yang sebelumnya itu masih belum bisa memiliki akses ke perbankan ya. Mungkin kalau kita ambil contoh di Tanifan gitu, Del, Hmm. jenis peminjamnya itu kan macam-macam ya, dari petani, terus dari peternak, peternak lele atau hewan-hewan ikan gitu Hmm. kan. Mereka ini kan kalau misalnya butuh modal kerja gitu untuk ngejalanin usahanya gitu kan, mau pinjam uang kan
biasanya mungkin dulu lebih ke bukan ke perbankan kan, lebih ke apa tuh namanya, pecalang atau Rentenir. rentenir ya, rentenir gitu. Heeh, yang which Iya, is iya. bunganya bisa mematikan gitu. Nah, dengan adanya P2P lending Hmm. ini ngebantu pengusaha-pengusaha lokal kecil seperti mereka ini juga sih. Mm, 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 mm. Dan P2P ini juga diregulate gitu Emang sama OJK. diregulasi oleh OJK sekarang ini. Heeh, Iya. iya, diregulate sama OJK kalau misalnya rentenir dan loan sharks gitu ya di luar sana tuh ya nggak ada yang ngatur gitu. Jadi resikonya tuh jauh lebih besar dan malah berdampak negatif juga ya jadi orang-orang yang pinjam di sana gitu. Apalagi pinjol ilegal juga banyak kan juga sekarang. Betul, Itu betul. juga parah banget sih dampaknya pasti. Pasti yang kayak rentenir itu kan Heeh, kayak bisa mengenakan bunga harian dan mungkin kayak pengusaha iya. kecil ini kayak nggak punya opsi lagi, nggak punya pilihan lagi gitu. Jadi Mm, in a mm, way mm, mm. P2P lending ini juga membantu pertumbuhan ekonomi sih, terutama ke pengusaha-pengusaha kecil gitu ya. Mm, 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 mm. Iya, setuju banget sih. Oh ya, by the way, balik lagi nih ke topik tentang skema P2P lending lagi. Sebenarnya tuh kalau jadi pendana di P2P lending ya, itu tuh bisa narik dana sesuka hati nggak sih, Kak? eh Kalau dibandingin kayak kita naruh duit di bank gitu ya, jelas kita nggak bisa narik uang kita sesuka hati gitu. Karena biasanya orang ini kan pinjam uang buat modal kerja atau untuk pinjaman. Biasanya kayak mereka tuh minjemnya 3 bulan, 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun gitu kan. Jadi kita bisa narik uang kita itu tergantung pinjaman itu sendiri sih. Tapi sejauh pengalaman aku gitu ya, Del, rata-rata sih mereka pinjamnya itu 3 sampai 6 bulan kebanyakan. Jadi ketika kita investasi di P2P lending, kita udah harus antisipasi bahwa uang itu kita nggak bisa tarik nih dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Oke, oke. Jadi nunggu tenornya selesai dulu ya, baru dana pokoknya itu bisa kembali gitu. Nah, Betul. saat pengembalian ini, itu tuh kena pajak juga nggak sih? Dan kalau misalkan kena pajak nih, itu berapa sih kisaran pajaknya? Eh, karena kan pendapatan kita di P2P lending itu termasuk pendapatan bunga gitu kan, Del. Dan secara aturan perpajakan kita, bunga itu dikenakan pajak gitu. Pajaknya untuk pendapatan bunga itu 15%, dengan catatan punya NPWP ya, Del. Hmm, Kalau hmm, nggak punya itu, setahu saya 30% gitu. Makanya memang disarankan punya NPWP. Nah, tapi untuk oke. pemotongannya sendiri nih, Del, ada beberapa P2P lending yang langsung memotongkan pajaknya gitu. Jadi pendapatan yang kita terima udah bersih. Mungkin ada beberapa platform juga yang mereka ngembalikinnya belum dipotong pajak. Jadi nanti kita yang harus lapor sendiri. Oke, oke, I see. Ya, 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 ya. Jadi, karena kan emang kalau pajak penghasilan itu kita dapat kalau dari P2P lending nih, itu kan dapat dari bunga kan, dan tetap Mm-mm. bunganya itu tuh terpotong oleh pajak karena itu menjadi salah satu sumber penghasilan ya istilahnya. Iya, betul. Mm-mm. Oke, oke. Nah, ngomong-ngomong tentang bunga nih, kita masuk ke segmen return atau bunga nih sekarang. Kira-kira rata-rata bunga P2P lending tuh berapaan sih, Kak? Kalau sekarang aku lihat sekitar, anggaplah 15% Del sekarang rata-ratanya. Hmm, Which is hmm. jauh lebih tinggi ya dibandingkan deposito atau produk utang, investasi utang lainnya sih. Iya, kalau suku bunga sekarang itu kan eh, berapa persen ya terakhir ya? Aku jadi lupa. Kalau bicara kalau bicara benchmark gitu ya, kalau bicara Iya, suku bunga itu 3,5% sekarang. Makanya kalau kayak deposito atau kalau kita nabung di bank, bukan bank digital ya, kayak biasanya bunganya 3,5, 3% gitu. jadi P2P itu tuh jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan kita masukin dana kita di deposito ya. Tapi kalau misalkan di instrumen lainnya nih Kak, misalkan kayak saham atau reksadana, atau mungkin ada instrumen investasi lainnya nih yang belum kesebut sekarang gitu. P2P lending tuh ada di bagian mananya sih? Kayak kan ada investasi yang low return, ada yang medium, high return, tapi kan itu kan selaras dengan high risk, high return, low risk, low return gitu. Nah, kalau misalkan bisa di levelin nih, kira-kira
P2P lending itu tuh ada di mana sih, Kak? Kalau menurut aku termasuk tinggi sih Del sebenarnya. Cuman Hmm. karena karakteristik produknya itu kan sebenarnya investasi utang gitu ya. Dan investasi utang itu cenderung memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan investasi saham yang berupa kepemilikan gitu. Karena Hmm. investasi di instrumen utang ini memberikan sebuah pendapatan tetap gitu, kayak bunga setiap bulan atau bunga setiap jatuh tempo gitu kan, kayak Hmm. ada kepastian dari segi berapa sih uang yang akan dikembalikan ke kita, berapa sih bunga yang akan kita dapatkan ke kita gitu kan. Hmm. Jadi secara resiko menurut aku pribadi masih lebih rendah dibandingkan kayak saham atau instrumen alternatif lainnya ya, seperti sekarang ini kan lebih lebih bervariasi, ada kripto, NFT dan sebagainya Hmm. macamnya Hmm. gitu. Jadi lebih rendah dibandingkan saham dan alternatif lainnya itu tadi. Cuman menurut aku pribadi paling tinggi di antara instrumen yang berbasis utang kayak deposito, surat utang Hmm. negara, atau surat utang perusahaan gitu. Oh, I see. Oke, oke. Itu sangat menjelaskan sih, Kak. Kalau misalkan nih P2P lending gitu, kalau besaran bunganya itu tuh tadi kan sekitar 15% ya. Kalau kita masukin nih, apakah itu akan pasti dikembalikan atau tidak gitu? Kalau karena kan sebenarnya sepemahamanku nih investasi itu kan pasti ada risiko kita nggak dikembaliin, maksudnya kita nggak dijamin 100% lah dana kita akan kembali gitu. Itu kan yang prinsip-prinsip investasi. Nah, sebenarnya mungkin boleh dijelasin sedikit kali ya prinsip investasi itu sendiri itu kayak gimana sih, risikonya apa aja gitu. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira kalau kita mengalokasikan dana kita mana aja yang kita harus antisipasikan gitu. Mungkin ini lebih ke risiko P2P lending itu sendiri kan ya. Iya, iya, iya. Hmm. Coba boleh nggak? Mungkin aku tanya balik ke Adel. Del, kira-kira kalau kita pinjemin uang ke orang gitu ya, Hmm, risiko terbesar kita apa sih? duitnya nggak balik. Nah, iya, betul. Jadi, Iya. hmm, menurut aku sih investasi di P2P lending risiko terbesarnya itu satu, duit sama lah dengan investasi utang lainnya gitu ya. Duit kita bisa nggak balik gitu kan. Cuman bedanya kalau kita investasi surat utang negara gitu kan, kita lebih confidence lah karena itu kan kayak dijamin dibayar oleh negara gitu kan. Nah, dalam P2P lending, Mm-mm. risiko yang paling perlu dipertimbangkan itu menurut aku satu, eh, credit risk, bahasa kerennya gitu ya, yaitu Hmm. resiko uang kita nggak kembali dengan alasan apapun gitu. Eh, Kedua, menurut aku kita juga harus cari platform P2P lending itu sendiri yang terpercaya sih, Del. Kayak aku pernah berandai-andai aja gitu, kayak eh, gimana kalau tiba-tiba platform P2P-nya udah nggak ada lagi nih 5-10 tahun ke depan gitu. Em, Hmm. siapa yang ngurusin, siapa yang akan nagih uang kita ke orang yang kita pinjemin itu. Cuma itu salah Iya, satu faktor yang mungkin jarang orang pertimbangin gitu ya, cuman em, kadang-kadang terpikir aja gitu. iya, 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 itu penting juga sih. Jadi kita harus lihat betul nih P2P lending-nya itu tuh emang terpercaya atau enggak, udah Hmm. berizin atau belum Iya, sama udah OJK punya izin gitu. dari OJK atau belum gitu. Iya, iya, iya. Kebetulan Tanifan udah berizin sih di OJK gitu. Jadi em, udah dapat legit dari izin ya dari OJK gitu. Nah, Kak, kalau untuk besaran bunganya nih itu sesuai menyesuaikan dengan risiko pendanaannya juga nggak sih besaran bunga yang kita dapetin gitu. Misalkan kayak kalau besaran bunganya tinggi gitu di 18%, itu ternyata resikonya tinggi, atau kalau misalkan bunganya itu rendah, itu ternyata risikonya rendah gitu. Apakah ada korelasinya antara bunga dengan besaran risiko yang kita terima gitu dari pendanaan ini?
Pasti Del, pasti. Secara teori gitu ya, semakin tinggi risiko yang kita ambil, kita sebagai investor gitu ya, kan harus di reward dengan return yang lebih tinggi gitu kan. Nah, kalau di P2P lending ini biasanya yang mengakses risiko ini seberapa tinggi sih gitu kan, itu dari platformnya sendiri gitu. Jadi ada yang namanya credit rating biasanya. Biasanya pinjaman-pinjaman itu kan dianalisa, diakses oleh si P2P lending itu sendiri kan, apakah layak pinjam atau enggak gitu kan. Uh, Once mereka udah dianggap layak untuk dipinjamkan, berdasarkan analisa P2P lending itu sendiri, mereka biasanya kasih rating kayak biasanya pakai abjad gitu ya, kayak A itu kalau risikonya relatif rendah, terus B kalau lebih tinggi risikonya daripada yang A gitu. Ada juga yang C, kayak paspor gitu sih ya, paspor. Jadi kayak ada A, B, C, D gitu biasanya. Dan kan investor ini harus diberikan insentif kan supaya mereka juga mau nih kasih pinjaman ke yang risikonya lebih tinggi. Jadi biasanya yang risikonya lebih tinggi pastinya menawarkan return yang lebih tinggi juga. Mungkin Iya, kayak iya. kalau rata-ratanya 15%, ada sih beberapa P2P lending juga untuk yang risikonya lebih tinggi bisa 18%, atau mungkin yang risikonya lebih rendah bisa 12% gitu. Ja- Jadi Hmm. rentangnya tuh mungkin untuk sekarang ini rentangnya kayak aku lihat ya 12 sampai 18%. Ya aku anggap rata-ratanya di 15% lah sekarang ini. Nah, kalau tadi kan kita ngomongin tentang pengembalian dana pokok nih, tapi kalau misalkan untuk pengembalian bunganya sendiri, itu tuh setiap kapan aja sih, Kak? eh Macam-macam Del. Jadi ada yang per bulan, jadi setiap bulan itu dibayarkan bunganya gitu kan. Setahu aku Tanifan gitu. Jadi kalau di Tanifan itu kita bisa dapat tiap bulan bunganya. Mm-mm. Kemudian di akhir masa pinjaman gitu baru dibalikin pokoknya, sisa pinjamannya gitu. Tapi ada juga sebenarnya kalau bicara general, ada juga yang kayak selama masa pinjaman itu per bulan kita nggak terima bunganya gitu. Bunganya nanti dibayarkan di ujung Mm. berdasarkan pokoknya. Iya, betul, betul, betul. Itu kalau di Tanifan kayak gitu. Jadi ada yang per bulannya, ada juga yang per akhir periodenya, itu tergantung proyeknya. Gitu, Kak. Kak, kan tadi low risk, low return, high risk, high return kan nih. Kalau kita nih sebagai pendana gitu pengen ngukur risikonya itu sendiri tuh bisa nggak sih? Dan kalau misalkan bisa, gimana caranya ya, Kak? Kalau menurut aku salah satunya ini sih, jadi kan itu planning itu kan memberikan transparansi juga kan, kayak siapa sih yang dipinjemin, pinjamannya digunakan untuk apa, eh, profil peminjamnya itu seperti apa, apakah sudah ada pengalaman mengelola bisnis dan lain sebagainya gitu. Mm-mm. Jadi menurut aku salah satu cara untuk kita bisa mengakses sendiri gitu ya, itu lewat prospektus. Jadi Hmm. prospektus itu gampangnya apa ya? Kayak selembaran yang menjelaskan informasi-informasi itu tadi. Jadi kayak peminjamnya itu siapa, sudah pernah meminjam atau belum, eh, proyeknya berapa lama gitu. Kalau di Tanifan bahkan ada ininya Del, kayak proyeksinya gitu. Jadi kayak akan digunakan untuk budidaya apa misalnya ya, budidaya ayam petelur gitu misalnya. Uh-uh. Terus kayak ada estimasi harga jualnya, berapa profitnya gitu kan. Eh, jadi menurut aku untuk pendana gitu ya, cara untuk mengakses risiko-risiko yang akan dia ambil, salah satunya ya itu harus menggali lebih banyak informasi sih, dan sebenarnya informasi ini biasanya ada gitu, ada diberikan lah oleh P2P lending itu. Biasanya aku melihat kayak udah pernah minjem belum ya ini pendana. Biasanya kalau mereka udah pernah minjem, aku lebih confidence tuh, kayak oh dia udah pernah minjem terus selalu selalu bayar gitu. Aku lebih yakin gitu. Oke, Kedua oke. mungkin karena ada asuransi kredit. Hmm, 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 hmm. Jadi eh,
biasanya P2P lending itu bekerja sama dengan sebuah perusahaan asuransi gitu ya, yang akan ngembaliin uang pokok kita berapa persen gitu. Kalau misalnya si peminjam ini gagal nggak bayar gitu. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, kebetulan ngomongin asuransi, ini nanti kita ada guest speaker juga nih yang ngomong tentang asuransi. Jadi kita bakalan bahas lebih lanjut mengenai asuransi di sesi selanjutnya ya. Nah, kalau dari P2P lending di sektor agrikultur nih, kira-kira apa aja sih Kak resiko-resiko yang bisa terjadi? Satu hal yang eh, pasti gitu, maksudnya yang berbeda sama P2P lending itu karena agrikultur ini kan yang minjam itu kan mengembalikan uang kita kan berdasarkan hasil panennya itu kan, kayak Mm-mm. hasil panennya berapa lama nih kira-kira dia bisa memanen, terus dia jual hasil panennya untuk ngembaliin uangnya ke kita gitu. Jadi menurut aku salah satu risiko tambahan gitu ya, atau risiko yang berbeda dengan P2P lending lainnya itu risiko gagal panen gitu mungkin ya Del ya. Mhm. Iya, benar-benar. Mm-mm. Iya sih, itu emang udah menjadi isu yang sering sih sebenarnya di dunia agrikultur ya gitu. Gagal panen, serangan hama, perubahan cuaca, itu kan hanya Tuhan yang tahu ya mungkin Iya betul. gitu. Jadi kita mencoba juga sih sebagai P2P lending gitu ya, itu untuk ngelakuin pendampingan lapangan nih untuk para mitra petani dan mitra peternak kita gitu. Jadi kita punya ahli agronomis di lapangan untuk bisa ngedampingin mereka just in case ada sesuatu yang terjadi gitu. Misalkan tiba-tiba ada perubahan cuaca, itu cara penangguhan seperti apa. Kalau misalkan ada serangan hama, itu diapain gitu. Itu Hmm. mereka udah punya ABC-nya sendiri lah gitu, plan ABC-nya sendiri gitu. Dan kita selalu mengupayakan untuk bisa at least panennya itu selalu berhasil gitu. Kalau misalkan enggak, kita ada mitigasi lainnya yaitu asuransi Tapi gitu. sebenarnya kalau bicara dikit gitu ya, mungkin faktor ketidakpastian ini ya sebenarnya selalu ada di dalam bisnis gitu kan. Mhm. Apalagi pinjaman produktif gitu kan, kita kan minjemin P2P lending, kita minjemin uang kita ke UMKM, ke perusahaan menengah kecil gitu kan. Eh, Mau bisnis itu bergerak di bidang apapun gitu ya, di bidang pertambangan, di bidang distribusi, pasti ada faktor risiko bisnis yang sulit lah untuk diprediksi gitu ya. Jadi menurut aku bukan bukan kayak oh ini kayak risiko lebih besar nih karena ada faktor gagal panen gitu. Mirip sih menurut aku sama risiko bisnis, pasti ada risiko risiko itu gitu ya, kayak faktor X gitu yang sulit untuk Iya, diprediksi gitu. iya, iya. Kayak bisnis aja tuh juga bisa bangkrut anytime juga kan gitu. Hmm, 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 Iya benar-benar kita kan karena pada prinsipnya kita juga nggak ada yang tahu gitu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu ya. Makanya mitigasi risiko itu sangat penting gitu sifatnya. Nah, Kak, kita ada tamu nih yang mau kita sambut juga di sini. Jadi kita ada pendana Platinum Tanifan yang kita invite secara eksklusif di dalam sesi ini gitu. Nah, kita coba sambut dulu ya. Udah ada bersama kita nih sekarang Kak Airin. Halo Halo, Kak Airin. halo Kak Adel, halo Kak Michael. Halo Iren, salam kenal. Salam kenal. Hai, apa kabar Kak Airin? Sehat? Baik-baik, senang banget bisa diundang di sini. Terima kasih Iya, undang. terima kasih ya Kak Iren udah meluangkan waktunya untuk join di podcast perdananya kita nih. Wah, congrats untuk first podcastnya ya. Thank you, thank you. Kak, aku pengen nanya-nanya, apa sih yang bikin Kak Iren tertarik nih melakukan Hmm, pendanaan di Tanifan? Ya, aku milih melakukan pendanaan Tanifan tuh karena memang pilihan proyeknya gitu. Pilihan proyeknya Tanifan itu kan proyek-proyek produktif gitu ya, bukan konsumtif. Dan malah juga produktifnya itu adalah proyek yang
dialihkan ya, disalurkan gitu ya ke proyek kultivasi yang memang untuk petani dan juga proyek UMKM gitu untuk pelaku bisnis UMKM gitu. Jadi dengan melakukan pendanaan ke Tanifan itu aku merasa kalau bukan saja hanya melakukan pendanaan atau penyaluran dana gitu ya, tapi juga kita bisa mengempower para pelaku bisnis UMKM dan petani Indonesia gitu sih. Selain itu ya sesimpel pendanaan di Tanifan kan memang bunganya jauh di atas suku bunga ya 12-18%. Jadi itu menarik banget sih. I see, I see. Thank you Kak Iren untuk testimoninya nih gitu. Jadi emang pengen ngedanain di Tanifan tuh karena emang ada dampak sosialnya ya, dan juga returnnya itu tuh emang di atas rata-rata suku bunga juga gitu. Ya. Nah, Kak Iren, di kesempatan kali ini Kak Iren bisa loh tanya jawab sama Kak Michael nih. Ada financial consultant di sini. Jadi silakan nih sesinya. Kalau misalkan Kak Iren pengen nanya-nanya ke Kak Michael langsung, silakan. Wah gitu ya. Kebetulan banget nih, aku lagi kepengen jadi pendana yang lebih cermat gitu ya, lebih belajar lagi cara milih-milih, lebih pinter lah gitu. Kebetulan ada Kak Michael di sini. Aku mau tanya sih sebenarnya seberapa penting sih untuk diversifikasi pendanaan di peer-to-peer lending gitu. Sangat penting sih. Jadi karena itu tadi pasti ada faktor yang kita nggak bisa prediksi kan, entah itu gagal panen atau tiba-tiba memang dalam beberapa kasus yang minjam ini tidak beritikat baik untuk mengembalikan uangnya ke kita gitu kan. Jadi salah satu cara paling mudah untuk memanage resiko kita yaitu jadi kita ngebagi nih uang yang ingin kita investasikan ke beberapa jenis pinjaman gitu. Kalau aku pribadi sih ini aja sih, aku sukanya misalnya aku udah menyediakan nih, oh aku di P2P lending di Tanifan gitu misalnya ingin ngedanain sebutlah 100 juta gitu misalnya. Aku maksimal satu pinjaman itu aku batasin di 5%. Jadi kayak satu pinjaman maksimal 5 juta gitu. Jadi kayak otomatis kebagi rata lah gitu, kebagi ke 20 pinjaman gitu. Ya, berarti bukan hanya cuma misalnya kultivasi aja, tapi juga mungkin ke bagian pelaku UMKM juga gitu ya, proyek UMKM ya. Oke. Makasih jawabannya. Nah, tadi itu kan juga sempat dibahas ya Kak Michael tentang cara mengurangi resiko saat melakukan pendanaan gitu. Nah, sebenarnya resikonya itu ada di tangan siapa sih? Apakah resikonya itu ditanggung oleh kita sebagai pendana atau ditanggung oleh penyelenggara pendanaan atau kayak platform P2P-nya gitu? Good question actually. Jadi kalau untuk kebanyakan risikonya ditanggung langsung oleh kita gitu kan, karena kan si penyelenggara ini maksudnya platformnya gitu kan ya Ren ya. Ya. Karena penyelenggara ini biasanya skemanya mereka dapat fee gitu, origination. Jadi mereka dapat sekian persen lah dari dana yang disalurkan gitu kan. Sedangkan porsi terbesar dari keuntungan memberikan pinjaman itu kan disalurkan oleh si penyelenggara ke kita sebagai pendana. Kita yang menikmati bunganya, kita yang menikmati return-nya gitu kan. Karena manfaatnya itu bunganya itu kita yang nikmatin, otomatis sebenarnya risikonya itu risiko gagal bayar itu kita yang tanggung. Oh gitu ya. Jadi kalau emang mau menikmati benefitnya juga resikonya di kita juga gitu ya. Oke, nah resikonya itu mungkin kan baru terjadi kalau terjadi gagal bayar gitu kan ya. Nah, definisinya apa sih sebenarnya kalau suatu proyek itu dianggap sebagai telat bayar atau gagal bayar tuh bedanya apa gitu?
Kalau telat bayar sih sederhananya ya mereka janji bayar 90 hari gitu misalnya, tapi di hari ke-90 mereka belum melunasi gitu. Mereka bayarnya telat bisa hari ke-91, 92 dan seterusnya gitu. Tapi uangnya kembali gitu, uangnya balik gitu kan. Kalau gagal bayar tuh definisinya ya udah gitu mereka nggak bayar-bayar, mereka nggak bisa ngembaliin uang kita gitu. Eh, dan itu definisinya beda-beda sih menurut antar P2P itu beda-beda menurut aku gitu. Cuman biasanya mereka kasih batasan waktu nih berapa hari telat bayar hingga dinyatakan macet atau gagal bayar gitu. Jadi misalnya kayak mereka janji bayar 90 hari gitu, tapi 90 hari setelah 90 hari, jadi kayak hari ke 180, mereka belum juga bayar gitu. Nah itu biasanya dianggap macet atau gagal bayar. Jadi kalau aku perhatiin sih kayaknya mereka pakai patokan 90 hari ya, kalau nggak salah. 90 hari ya, oke. Hmm. Nah, kalau seperti itu misalnya ada gagal bayar, apakah bunganya berjalan juga ya? Misalnya gagal bayar 30 hari itu berarti nambah bunga juga nggak sih 30 hari dari telat bayarnya itu? Boleh nggak aku tanya balik? Kalau aku belum pernah telat bayar sih di Tanifan, puji Tuhan. Oh, Mungkin Iren sebagai platinum lender, ada nggak sih, kalau aku boleh tanya balik, ada nggak pengalaman telat bayar selama ini, meminjamkan, mendanain di P2P lending lah atau di Tanifan? kalau peer-to-peer lending memang aku cuma di Tanifan sih, karena memang yang tadi aku bilang alasannya ya. Dan so far sih masih aman sih, makanya ini mau antisipasi aja. Udah cukup sih penjelasannya. Jadi aku ngerasa bisa jadi pendana yang lebih ini sih, lebih lebih cermat lagi gitu dalam menanggulangi resikonya dan mengantisipasi lah kira-kira apa sih yang harus resiko-resiko yang bisa terjadi yang harus kita tanggung gitu. Kalau Makasih banyak boleh ya. boleh tanya dari segala jenis pendanaan yang ada gitu ya, kayak di Tanifan gitu kan, kan ada macam-macam ya jenisnya, ada agrikultur, ada UMKM, ada juga kayak budidaya peternak gitu ya. Ya. Kalau Iren ada favoritnya sendiri nggak sih antar pilihan itu? Favorit ya, aku biasanya lebih ke kultivasi apa ya, sayur-sayuran, buah-buahan gitu, dan juga yang UMKM sih gitu. Kalau yang peternakan pernah masukin sekali, tapi jarang gitu, lebih jarang. Iya. Mungkin milihnya juga kayak jenis-jenis kultivasi yang ini risiko gagal panennya kecil nih gitu, atau kayak lebih mudah untuk dibudidaya gitu kayak kali ya, kayak budidaya lele kapan hari aku lihat. Aku kalau budidaya masuknya ke ini sih ke peternak apa ya, susu ya project susu sapi susu Hmm. sapi. Ya jadi kalau menurut aku nggak tahu ya secara bunga memang waktu itu besar dan juga susu sapi kan mungkin udah ada expected-nya ya setiap hari itu mereka bisa menghasilkan berapa jadi aku sih ngerasa resikonya lebih rendah gitu. Gitu. Iya, oke baik. Terima kasih Kak Michael udah boleh waktunya bertanya-tanya. Terima kasih. Sama-sama. Wah, insightful sekali. Thank you ya Kak Michael udah bantu jawab pertanyaan-pertanyaan nih dari Platinum Lendernya kita. Nah, mungkin ada satu hal yang aku mau tambahin tadi tuh yang tentang 90 hari. Mungkin bisa lebih tepatnya kalau di P2P Lending tuh ada performa TKB 90. Itu tingkat pengembalian dari performanya P2P Lending itu sendiri dalam menuntaskan kewajiban 90 hari setelah jatuh tempo gitu. Jadi itu emang udah diregulasi juga sih sama OJK. Jadi kalau misalkan emang udah istilahnya ya gitu, udah telat lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo, itu ternilai gagal bayar gitu.
Iya, aku tuh baru ingat juga itu ada metriknya gitu ya, yang emang Iya. secara regulasi mewajibkan P2P lending untuk mencantumkan rasio itu tadi. Kak Michael mungkin ada sedikit aspirasi atau pesan-pesan nih dari Kak Michael yang ingin disampaikan ke audiensnya kita, silakan Kak. Kalau aspirasi mungkin ini kali ya, ingin jadi platinum lender juga kayak Iren. Tingkatin Karena, terus pendanaannya Kak. karena kayaknya sekarang masih gold atau silver gitu deh. Ya semoga senang banget bisa diundang di podcast pertamanya Tanifan. Sukses terus. Semoga bisa dengan adanya podcast ini pendana-pendana juga bisa menjadi semakin cerdas lah ya, dan menjadi pendana yang cerdas di Tanifan. Oke, Oke, mungkin itu aja sih baik. dari aku dong. Oke, terima kasih pesan-pesannya Kak Michael. Dan terima kasih juga sekali lagi udah join bersama kita. Nah, teman-teman, membicarakan soal risiko pendanaan, walaupun risiko ada di tangan pendana juga, P2P lending juga bekerja sama nih sama pihak asuransi. Nah, di sini sudah hadir bersama kita perwakilan dari Pasar Polis yang kebetulan juga bekerja sama dengan Tanifan untuk bagian asuransinya nih. Nah, sudah hadir bersama kita Kak Ryan dari Pasar Polis. Halo Kak Ryan. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ryan dari Pasar Polis selaku Partnership Manager. Terima kasih Kak Ryan sudah hadir pada siang hari ini. Kak Ryan boleh perkenalan sedikit nggak tentang Kak Ryan itu siapa dan juga Pasar Polis itu apa sih gitu? Oke, tadi seperti yang tadi saya bilang, saya Ryan dari Partnership Manager dari Pasar Polis. Basicnya kita sebetulnya dari saya sendiri Partnership Manager, kita menjalin hubungan kerjasama sama beberapa klien kita, yaitu salah satunya di sini sama-sama Tanifan. Nah, kalau dari Pasar Polis sendiri, kita sebetulnya bergerak sebagai digital insurance broker. Kita lebih fokus di insurtech juga, salah satunya di Asia Tenggara. Dan saat ini kita memiliki visi misi, yaitu untuk membuat para customer kita mengetahui bahwa insurance itu mudah, cepat, dan bisa tepat sasaran dalam skema teknologi, dan juga insurance ini kita bisa memberikan solusi yang terbaik untuk customer yang ada. Paling kalau Pasar Polis sendiri kita punya solusi yang kita sering sebut yang disebut 3M, yaitu mudah, murah, dan juga menyenangkan. Gitu sih kurang lebih dari Pasar Polis sendiri. Oke, baik. Insurtech yang going digital ya. Jadi kita udah ya. Thank you penjelasannya Kak Ryan. Kak, pengen nanya nih, kalau misalkan nih asuransinya dari Pasar Polis nih, kayak gimana sih Kak untuk P2P lending, atau mungkin bisa dijelaskan secara singkat dari skema asuransinya itu sendiri itu seperti apa sih? Oke, skema asuransinya sebetulnya kalau misalnya kita tahu, kan peer-to-peer lending itu salah satu targetnya itu kan NPL kan, yaitu non-performing loan-nya. Itu di situ kita menjaga untuk non-performing loan-nya. Gimana sih caranya? Salah satu ketentuan dari OJK itu sebagai dari peer-to-peer lending itu bukan diwajibkan, direkomendasikan untuk memilih bekerja sama dengan insurance. Jadi di sini kita Pasar Polis bekerja sama dengan insurance provider untuk memberikan credit insurance kayak gitu. Nah, credit insurance yang diberikan ini yang sudah berjalan sama di peer-to-peer yang sudah ada, salah satunya Tanifan sendiri, itu credit insurance yang sudah berjalan sekarang kita bisa claim repayment ada sampai 80% ya apabila terjadi default. Jadi di sini kita menjaga rasa ketenangan untuk para lender-lender yang ada salah satunya di Tanifan sendiri dalam menginvestasikan uangnya ke Tanifan sehingga uang tersebut sebetulnya sudah di insurance kayak gitu. Oke, jadi dengan adanya asuransi ini kita bisa bersama yang meminimalisir risiko yang dihadapi oleh lender. Jadi untuk penanggungan dari
modal pokok nih yang telat bayar atau misalkan gagal bayar gitu ya, itu bisa diasuransikan hingga 80% ya, Kak. Betul. Bersama dengan kita kerjasama sama Tanifan, kita bisa meminimalisir resiko yang ada sehingga investasi tersebut terasa lebih aman kan kalau kita bisa menginvestasikan uangnya di Tanifan sendiri. Oke, baik. Terima kasih untuk pesan-pesannya, Kak Ryan. Ya, itu sekilas untuk informasi dari segmen risiko pendanaan dan juga asuransi. Para hadirin sekalian, jangan lupa saksikan untuk episode berikutnya hanya di Tanifan YouTube channel dan juga di Instagram. See you next time.